Tapi nggak apa-apa, kita tetap jalan. Akan saya sampaikan beberapa materi yang sudah saya buat dan mungkin akan menjadikan bekal untuk teman-teman selanjutnya terkait jurnal. Oke, sebelumnya mungkin dari saya teman-teman sudah kenal, sebelumnya sudah mengikuti writing class sebelumnya, dan sekarang adalah lanjutan. Kemudian teman-teman juga mungkin sudah kenal juga terkait saya sebelumnya memang membantu Pak Yazid dalam perkuliahan atau mungkin Bu Nur Laila, tapi sekarang memang sudah saya tidak lagi menjadi asistensi beliau karena memang saya sedang melanjutkan sekolah S3 seperti itu ya teman-teman. Tapi sebelumnya juga beberapa mahasiswa ada yang bertanya terkait ada call for paper, ada perlombaan, atau mungkin yang lain, tapi sepertinya saya selalu respon, karena memang sebelumnya laptop saya sempat rusak, kemudian kemarin HP saya sempat hilang, jadi mungkin datanya tidak terbackup, otomatis mungkin kontaknya teman-teman pun saya masih belum paham, belum tahu, belum kenal juga, dan pastinya apa ya, terpendam lah ibaratnya, karena memang kemarin sempat hilang, kemudian laptop saya juga sempat rusak. Kemudian sebelumnya juga ya mungkin ada beberapa semacam kendala dari saya karena memang kemarin fokus di akhir semester, kemudian juga alhamdulillah dapat rekomendasi dari Direktur Pasca untuk melanjutkan S3. Jadi memang saya harus maksimalkan dan prioritaskan agar bisa untuk melanjut S3 di kampus kita tercinta. Jadi S1, S2, S3 Winsa semua, seperti itu. Dan alhamdulillah ini saya sudah dijadikan co-host. Mungkin pertemuan hari ini sebenarnya simple ya, karena memang hari ini itu terkait teknik pembuatan ID schooler-nya dan juga user redaksi jurnal. Tapi dari email Mbak Safira dan juga Mbak Lutfiana tadi sepertinya masih belum membuat ya. Jadi dari saya sudah saya sampaikan pada Mbak Safira dan juga Mbak Lutfiana untuk simulator, menjadi simulator emailnya, seperti itu. Oke, saya izin share screen di sini, langsung saya sampaikan saja. Bisa dilihat, teman-teman? Bisa. Oke, terima kasih. Sebelumnya Bisa, memang, Bu. oke, sebelumnya memang sudah saya sampaikan ya. Jadi ini ada PowerPoint lanjutan yang awalnya memang 31 Mei kemarin terkait strategi menembus jurnal bereputasi itu gimana, dari pemilihan redaksi, dari sistematika penulisan juga, bahkan mungkin dari mata kuliahnya Pak Yazid sebelumnya itu harus membuat jurnal. Jadi sistematika penulisan sudah saya berikan formatnya seperti itu. Dan sekarang lanjut di teknik pembuatan ID schooler dan juga user redaksi jurnal. Sebelumnya sudah saya sampaikan pada panitia, barangkali teman-teman bisa mengaktifkan laptopnya, bisa masuk pada Google. Jadi agar nanti sekalian kita di sini sambil mendengarkan, sambil memahami terkait materi, dan juga kita langsung action lah untuk membuat gimana sih ID scholar dan juga user redaksi jurnal seperti itu. Di sini sudah saya sampaikan juga sebelumnya, kalau sebelumnya memang hanya sebatas Novi Febrianti SEME gitu ya. Sekarang alhamdulillah bisa menjadi kandidat doktoral. Untuk tulisan-tulisan saya bisa dicek juga di Google, ketik aja Novi Febrianti, pasti insya Allah keluar. Di sana banyak sekali tulisan saya, tidak hanya sebatas tulisan sih, tapi di sana alhamdulillah sudah dikutip atau disitasi oleh beberapa artikel yang lain atau penelitian yang lain. Jadi memang benar-benar bermanfaat ya. Kalau memang hanya sebatas punya jurnal atau artikel tapi nggak ada yang citasi atau mungkin nggak ada yang mengutip, ya sama aja seperti kayak kurang greget gitu. Our agenda hari ini pendaftaran ID Scholar.
Teman-teman mungkin bisa dipersiapkan, buka Google aja sekarang langsung. Kemudian nanti ada verifikasi user Sinta, karena memang Sinta itu ya sebagai golongan yang memang website itu mencakup terkait redaksi jurnal apa aja, autornya siapa aja, atau mungkin terkait karya ilmiah se-Indonesia. Bahkan bisa sampai Scopus sih ya, jadi internasional pun bisa. Kemudian pembuatan user redaksi jurnal. User redaksi jurnal ini tidak bisa hanya sekali dibikin, karena memang tergantung sama redaksi jurnal tujuan kita. Jadi teman-teman nanti saya harap bisa memilah redaksi jurnal yang memang itu bagus, memiliki feedback yang baik buat teman-teman juga. Feedbacknya seperti apa? Feedbacknya itu bisa dikatakan bahwasannya jurnal tersebut itu pasti akan grow up atau mungkin semakin berkembang, mudah dikunjungi juga oleh pembaca. Kemudian dari redaksi jurnal tersebut mungkin bisa juga mendapatkan fee. Jadi ada beberapa jurnal itu memang penulis itu akan bisa mendapatkan fee dalam bentuk sebagai upah. Kayak gitu ya. Yang pertama, sekarang langsung masuk aja. Coba diketik ini, Scholar Google, atau mungkin Google Scholar atau Cendekia, seperti itu. Teman-teman nanti jika ketinggalan juga bisa disimak PPT-nya, sudah saya share pada panitia juga. Nah, yang pertama di sini pastinya menyiapkan email pribadi. Email pribadi itu gmail.com ya. Karena memang sekarang pakai Gmail. Kalau pakai Yahoo pun sekarang itu udah ya ditutup sih. Sepertinya emang udah tidak bisa dipakai. Bisa sih dipakai, bisa diakses, tapi mungkin untuk kepentingan yang lain sudah tidak ada ruang di sana. Jadi email pribadinya bisa gmail.com. Email kampusnya pasti teman-teman memiliki email kampus dari NIM-nya atau mungkin dari Sinau dan juga Siakat, itu kan ada Winsa Mail. Di sana itu adalah email kampus. Karena email pribadi untuk pendaftaran ID Scholar, terus nanti email kampus itu untuk verifikasi akun Sinta. Sinta itu tidak akan bisa menerima dari segi artikel kita ataupun mungkin tulisan kita kalau memang kita ini belum jelas siapa sih, baik itu mau mahasiswa dari autornya ya, kita kan bisa dibilang autor, itu bisa dari segi mahasiswa, kemudian mungkin dosen, peneliti, akademisi, ataupun praktisi yang lain. Jadi harus ada email kampus atau email lembaga, institusi, ataupun yang lain. Nah, jangan lupa biodata ini kondisional aja sih, karena memang teman-teman juga pasti nanti harus melengkapi biodata. Masuk ke akun Google Scholar, kemudian step 1-nya, di sini bisa dilihat ya teman-teman. Step 1-nya di sini langsung diklik profil saya di sana. Setelah tadi masuk Google Scholar atau Google Cendekia, kalau dari segi link websitenya memang Google Scholar, tapi untuk penyebutannya dari bahasa Indonesianya itu biasanya Google Cendekia, seperti itu. Google Scholar masuk, kemudian ada profil saya, diklik aja profil sayanya, kemudian dari di sini setelah profil saya tadi bisa dilanjutkan untuk melengkapi biodata atau profil. Semacam tadi yang saya jadikan simulator adalah email dari Mbak Safira Aulia. Di sini langsung muncul. Jadi setelah kita masuk pada akun Gmail-nya Mbak Safira tadi, itu langsung muncul ada nama Safira Aulia. Kemudian di sini afiliasinya kita tulis. Karena sekalian kita ingin go internasional, tulisan kita bisa dijamah oleh warga negara asing, tidak hanya lokal ataupun nasional. Jadi kita bikin aja afiliasinya itu berbahasa Inggris. Jadi agar lebih mudah. Misal orang luar cari kampus kita kan nggak mungkin dong UINSA Surabaya. Pastinya kan memang mungkin State Islamic of Sunan Ampel ataupun State Islamic of Surabaya ataupun yang lain. Udah, kemudian di sini ada email untuk verifikasi. Email untuk verifikasi itu diisi email institusi. Karena apa? Email institusi itu sudah legal, sudah terakuisisi oleh institusi. Kalau hanya sebatas Gmail, pasti nanti kita
kurang bisa masuk Sinta. Jadi sinkronisasi antara ID schoolernya dari Google-nya dan juga Sinta nanti kesusahan. Kemudian di sini bidang minat. Bidang minat itu teman-teman bisa isi terserah. Misal kita kan jurusannya ekonomi syariah, kita tulis Islamic Economic itu nggak apa-apa sih, karena emang itu bersifat universal luas. Tapi lebih tepatnya mungkin keahlian kita bisa dalam hal entrepreneur atau microfinance atau mungkin dari segi pemasaran atau mungkin zakat dan wakaf ataupun vintage ataupun yang lain. Monggo silahkan. Bidang minat itu adalah bidang keahlian. Yang mana bidang keahlian itu ya nanti berisi tulisan-tulisan kita, isinya ya tentang bidang minat kita, seperti itu. Kalau untuk halaman beranda itu monggo, jika memang memiliki blog atau website bisa dimasukkan. Seperti itu ya. Jadi untuk profil kita clear, kemudian dilanjutkan berikutnya. Step 3 di sini tambahkan artikel dengan cara dicentang. Jika Anda belum mempunyai artikel, silahkan pilih sembarang artikel lalu klik tanda arah panah. Kenapa sih kok di sini harus diisi artikel sembarang? Karena memang kalau kita belum punya artikel, otomatis kita nggak bisa masuk, nggak bisa terdaftar. Jadi kita harus ngeklik artikel terserah artikelnya siapa yang memang itu namanya mirip kita dan itu pasti keluar langsung. Jadi keluar langsungnya itu memang nama kita itu nanti akan ada persamaan dengan nama yang lain yang sudah memiliki artikel. Dimasukkan dulu nggak apa-apa, terus nanti bisa kita hapus seperti itu ya. Kemudian next untuk artikel kita sudah bisa menyelesaikan. Di sini klik arah panah yang di atas sendiri warna biru. Kemudian step 4-nya adalah ini masuk pada setelan yang mana muncul option untuk setting terkait update artikel. Nah, ada beberapa author yang memang menunjukkan bahwasanya dari segi tulisannya itu terupdate otomatis. Padahal bisa juga update-nya itu harus seizin kita. Kalau saya sih harus seizin saya, tidak langsung update secara otomatis. Karena apa? Nanti mungkin ada scope yang lain yang memang namanya sama seperti kita, tapi itu bukan bidang keahlian kita. Seperti misalnya nih, update secara otomatis. Namanya adalah Mbak Iin Nuryanti. Nanti jika ada nama Mbak Nuryanti gitu aja ya, yang memang ada beberapa kata yang sama, itu pasti nanti akan langsung masuk kumpulan dari Google Scholar kita, ID Scholar kita. Jadi kalau misal update-nya melalui verifikasi email, nanti di email akan muncul. Misal ada author Nuryanti, terus habis gitu meminta untuk dimasukkan ke ID Scholar kita. Jika memang itu Mbak Nuryanti sendiri, ya monggo silahkan. Tapi kalau itu orang lain, ya jangan diverifikasi. Karena sering juga sih kalau dari saya sendiri, nama saya misalnya Novi Febrianti, kemudian pembahasannya itu terkait teknik fisika gitu ya, itu masuk di email minta diverifikasi, padahal itu bukan saya, jadi tidak perlu. Tapi kalau misalnya update secara otomatis, pastinya itu langsung masuk di ID Scholar kita, seperti itu. Next, step 5-nya, tadi bisa dipilih terkait mau update secara otomatis atau update-nya melalui email sebagai izin. Selanjutnya itu visibilitas profil. Itu bisa membantu teman-teman agar profil teman-teman itu mudah ditemukan. Apalagi sudah terverifikasi oleh email kampus seperti itu. Jadi jadikan profil saya untuk umum agar profil Google Scholar atau ID Scholar-nya tadi dapat dilihat ataupun disitasi. Sitasi itu semacam mengutip tulisan gitu. Jadi nanti akan nyangkut tulisan orang lain yang mengutip tulisan kita itu akan nyangkut gitu. Jadi tulisan kita itu nanti akan muncul jumlah sitasinya seperti itu. Step 6 yang terakhir sudah muncul seperti ini. Akun Scholar-nya itu akan muncul seperti ini, milik Mbak Safira Aulia. Di sini pasti akan ada verifikasi email dan juga tambahan foto. Kalau verifikasi email tadi kan memang sudah kita masukkan email kampus. Nanti tinggal dicek di email kampus, itu nanti kan pasti ada verifikasi. Benar nggak sih akun dari Google atas nama ini itu jenengan
Ngoten. Jadi nanti bisa dicek ya untuk verifikasinya. Jadi verifikasi tidak hanya dimunculkan, tapi nanti di email itu harus di ACC seperti itu. Kemudian tambahkan foto, nggih monggo terserah. Kemudian di sini kan sudah ada satu jurnal tuh, satu jurnal dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, kira-kira itu milik Mbak Safira Aulia apa enggak? Kalau enggak, ya dihapus dulu aja, nggak apa-apa. Yang penting akun kita sudah jadi. Dengan begitu, untuk meningkatkan reputasi atau mungkin mengisi jurnal dari ID scholarnya, biar profilnya nggak kosong, ya monggo. Nanti bisa untuk melanjutkan penulisan jurnal dari submit hingga publish jurnal, seperti itu. Step 7-nya sama aja, tinggal lengkapi foto. Dan selanjutnya di sini ada pendaftaran user redaksi. Sebelumnya saya sampaikan user redaksi kita yang kita pilih adalah dari kampus kita, fakultas kita, jurusan kita, yakni LKIS. Kenapa? Karena memang ya paling tidak kita memahami jurnal dari prodi kita sendiri atau fakultas kita sendiri terlebih dulu, agar nanti bisa memudahkan kita untuk memahami dari redaksi jurnal luar kampus. Seperti itu ya. Yang pertama di sini yang perlu dipersiapkan ya dari LKIS websitenya, masuk pada website LKIS, kemudian nanti ada email pribadi atau email kampus terserah, nggak apa-apa, dan biodata. Biodata itu sudah pasti ya. Next, untuk step 1, buka laman dari Jurnal FEBI UIN SBY. Jurnal FEBI itu kan banyak, tapi di akhir website itu tertuliskan, baik itu mau dari jurnal LKIS, atau mungkin Manova, atau mungkin dari segi akuntansi, ilmu ekonomi, manajemen, ataupun yang lain, monggo silahkan. Jika memang kita misal nih dari ekonomi syariah, membahas terkait manajemen pemasaran syariah, Islamic marketing misalnya, itu nggak apa-apa, bisa dimasukkan dalam jurnalnya manajemen, karena memang itu salah satu bentuk ilmu manajemen seperti itu. Tapi kalau mau dimasukkan LKIS ya nggak apa-apa. Yang dilakukan teman-teman pada saat mata kuliahnya Pak Yazid sebelumnya dulu, itu pernah kan membuat jurnal, mending itu disimpan, itu dikelarin lagi, disesuaikan lagi, nanti coba di submit ke LKIS. Karena apa? Biar nggak sia-sia dong, sebelumnya udah bikin jurnal, nanti bisa kita masukkan LKIS. Seperti itu ya. Karena sekarang pun mahasiswa itu memang harus bisa membuat jurnal, bahkan hingga publish jurnal. Ambil ijazah pun S1 itu harus menunjukkan bahwa sudah bisa publish jurnal. Tidak hanya sebatas submit. Seperti itu ya. Buka laman LKIS, kemudian di sini klik register yang paling pojok. Kalau misal memang sudah punya ya tinggal login, tapi untuk pendaftaran dari redaksi jurnalnya monggo diklik register. Kemudian step kedua itu ada dari segi pendaftaran, lengkapi profil ataupun dari segi biodata mahasiswanya. Namanya siapa, nama akhir ataupun nama awalan, dan juga jangan lupa afiliasinya. Semua jika memang teman-teman itu ingin lebih mudah diakses oleh warga negara asing, usahakan itu selalu pakai bahasa Inggris ya. Tapi kalau dari jurnalnya bahasa Indonesia ya nggak apa-apa, karena kan memang itu pembahasannya di wilayah Surabaya misalnya, atau wilayah di Indonesia, itu bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa. Tapi untuk selanjutnya, monggo, bahasa Inggris pun lebih mudah diakses oleh warga negara asing, dan pastinya akan dikutip. Misal nih, saya ngerjakan jurnal, kemudian Mbak Iin Nuryanti itu punya artikel jurnal juga, kemudian saya kutipkan beberapa paragraf atau mungkin beberapa kalimat gitu ya untuk data pendukung dari referensi saya, bisa kemudian saya tunjukkan footnote dan juga daftar pustakanya melalui Mendeley atau Zotero, ya monggo silahkan, itu bisa, nanti akan langsung nyangkut. Dan dari segi citasinya itu pasti akan muncul. Kalau dari saya sendiri, karena memang saya juga masih belajar ya terkait penulisan jurnal ataupun submit jurnal, publish jurnal, hingga sekarang pun selama 2 tahun terakhir, alhamdulillah sih, kalau dari kebidangan, hal bidang saya, itu mungkin ada 12 artikel. Alhamdulillah citasinya sudah 17. Tapi kalau dari segi luar keahlian saya, biasanya saya hanya sebatas sebagai translator. Jadi penulis
ketiga atau penulis kedua, dan itu bukan keilmuan saya, seperti misal dalam ilmu dakwah, pendidikan, ataupun yang lain, itu ada 10, tapi tidak saya munculkan, karena memang itu sebenarnya ya nggak apa ya, nggak mempengaruhi dari profil saya juga sih. Kemudian lanjut setelah memenuhi dari segi registernya, bisa dilanjut untuk biodata untuk login-nya. Nah, untuk login-nya ini kan pasti kita bikin username tuh dan juga password. Kalau memang mau aman ya monggo disamakan dengan email ataupun yang lain ya nggak apa-apa. Kemudian dilanjutkan dengan mencentang beberapa keterangan di situ untuk penamaan profil login. Kemudian scroll ke bawah. Di sana ada register. Udah gitu ya. Jadi yang pertama tadi terkait ID schooler-nya seperti apa untuk pembuatannya, dan ini menjadi salah satu pendaftaran dari segi redaksi jurnalnya, dan terakhir ya memang finish, ready to submit and publish. Jadi di sini sudah komplit, kemudian mau submit ataupun terkait upload jurnal ataupun artikelnya nanti bisa. Karena memang di sini sudah menunjukkan dari username-nya, seperti itu ya. Kalau mau ngecek pun bisa, dari home, our partners, terus habis gitu ada people-nya, ataupun dari Cipi, dari Pak Bahrul Huda kalau nggak salah sekarang ya masih tetap itu juga bisa. Kemudian ada arsipnya itu terkait beberapa tulisan artikel jurnal yang sudah terpublish di Elkis. Karena memang kita harus memahami Elkis dulu. Elkis ini milik kita. Jadi biar lebih memudahkan juga teman-teman mengakses ataupun nanti belajar juga dari Elkis. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada publishing proses. Terakhir yang tadi memang terkait pendaftaran ID schooler-nya, kemudian sinkronisasi terkait Sinta dari ID schooler-nya, kemudian ada pendaftaran dari segi redaksi jurnal tujuan, dan di sini ada publishing proses. Publishing proses itu yang tadi, misal dari redaksi jurnal tujuannya kita masuk pada Elkis. Di situ cara-caranya bisa yang pertama, kalau dari saya pribadi ya, tergantung sih, karena memang cara kita dalam pembuatan tugas dari jurnal itu tadi beda-beda ya. Tapi kalau dari saya yang pertama itu adalah pilih kesesuaian bidang keahlian untuk tema penulisan artikel. Sebelumnya yang memang sudah mengikuti matkul Pak Yazid, itu kan ada beberapa bidang keahlian. Bidang keahliannya itu mungkin dari segi dana sosial, akad tabarunya, atau mungkin dari segi profit atau akad tijari, seperti itu. Nah, itu bisa dijadikan satu bentuk bidang keahlian kita dalam menulis jurnal. Karena tugas teman-teman sebelumnya kan memang membuat jurnal tuh di matkul Pak Yazid. Dipilih aja di sini, berarti masuk pada fikih dan juga Islamic Economic Law. Jadi fikih muamalahnya itu seperti apa yang kita bahas. Kalau mau dimasukkan ke jurnal syariah, itu ada maliyah, itu ya jurnalnya muamalah, monggo silahkan. Bahkan di sana sedang membutuhkan banyak artikel. Teman-teman bisa mengisi di sana. Nah, kalau saran saya memang dari tugas Pak Yazid mending dimasukkan ke sana aja. Teman-teman di sini kan masih memang newbie ya, buat belajar juga gimana sih sebenarnya bikin jurnal hingga bisa terpublish. Nah, karena memang di kampus sendiri, bahkan di Malia FSH itu dari tahun 2017 terakhir edisinya terbit. Jadi membutuhkan 2018 hingga 2021 itu sekitar ada 5 edisi. 5 edisi itu tiap edisi pastinya 6 ke atas artikelnya. Jadi paling tidak itu sudah sekitar 30-an lebih untuk artikel yang akan dipublish di Malia. Coba teman-teman nanti cek jurnal Malia FSH UINSA. Di sana benar-benar sedang membutuhkan artikel yang sangat banyak daripada tugasnya kemarin yang sudah dibikin di matkulnya Pak Yazid hanya nganggur, monggo perbaiki, mungkin lebih disempurnakan lagi, kemudian disubmit ke sana. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada step kedua, setelah kita memilih tema, karena memang ibaratnya kita sudah memiliki artikel ya, karena sebelumnya kan kita membahas terkait penulisan artikelnya seperti apa, isinya itu seperti apa. Selanjutnya di sini setelah memilih tema itu temukan
pedoman penulisannya. Tiap redaksi jurnal itu pasti memiliki pedoman penulisan. Seperti memang saya pernah menjadi editor ataupun reviewer sampai sekarang, selalu saya kaitkan dengan pedoman penulisan. Misal nih, teman-teman itu jurnalnya bagus memang. Tapi dari segi pedoman penulisan, teman-teman ada satu hal yang kurang memenuhi syarat. Nah, dari situ pastinya kita akan menyampaikan, mengingatkan untuk diperbaiki. Seperti itu ya. Jadi dicek pedoman penulisannya, dan dari pedoman penulisan itu tuangkan pada template jurnal. Template jurnal itu adalah format. Formatnya yakni teman-teman menulis itu tidak hanya sebatas nulis di Word selesai, enggak, pastinya ada template-nya. Template-nya itu ya sesuai dengan karakteristik jurnal atau redaksi jurnal masing-masing. Tidak bisa kita samakan, bahkan tidak bisa, misal kita udah punya artikel, kita nulis seadanya sesuai dengan pemahaman kita, kemudian langsung kita submit, pasti ditolak. Jadi paling tidak kita harus sesuaikan template jurnalnya, format penulisannya gimana, dan pedoman penulisan jangan lupa untuk diterapkan. Yang pertama memang memilih tema. Kedua, itu pedoman penulisan karena memang gimana caranya kita memahami terkait pedoman penulisan tersebut, kemudian dituangkan pada template jurnalnya. Seperti itu ya. Step 4, kemudian tinggal kita nulis. Kita tuangkan tulisan kita tadi pada template jurnal. Tinggal kita sesuaikan aja. Sebelumnya udah punya artikel, tinggal kita pindah ke template-nya. Seperti itu. Kemudian di sini ada membuat submit ya. Ibaratnya memang kita harus upload. Jadi kita untuk upload jurnalnya itu jangan lupa dari submitnya itu teman-teman harus cek kembali. Karena apa? Dari cek itu tadi menunjukkan bahwasannya dari jurnal teman-teman itu memang sudah sesuai dengan skopnya mereka. Jadi skop teman-teman itu dilihat dari tema tadi, kemudian pedoman penulisan sudah sesuai, dan untuk template-nya ya kita memang sudah sesuaikan. Jadi yang pertama memang sebenarnya tulisan kita itu sesuai nggak sih sama jurnal tujuan. Kalau teman-teman memilih untuk membuat tema, memilih tema terlebih dulu, pasti teman-teman akan bingung. Mending kita nulis sebisanya, sesuai bidang kita itu seperti apa, baru kita cari tema terkait tulisan kita. Jangan cari tema dulu. Kalau cari tema dulu pasti malah kita bingung, mau nulisnya dari mana. Tapi kalau udah punya semacam ya reng-rengan gitu, ya monggo tinggal disesuaikan pada jurnal-jurnal yang bisa menerima tulisan kita, seperti itu. Terakhir itu adalah diselesaikan dari segi submit artikel start-nya dan comment for the editor itu sebenarnya bisa dijelaskan sih ya. Kalau dari saya sendiri, kalau dalam bentuk kolaborasi, nggak hanya sendiri, itu ditunjukkan aja. Misal nih, dia ini Kaprodi, Sekprodi, atau mungkin dari segi aktivis, ataupun dari segi dia ini siapa, itu monggo dijelaskan. Karena di situ akan menjadi suatu bahan pertimbangan, oh ternyata orang ini ya memang berpengaruh untuk pembuatan jurnal ataupun artikel di sini, pastinya banyak yang cari, seperti itu ya. Dan mungkin cukup itu saja hari ini, karena memang sebelumnya terkait penulisan artikel sudah teman-teman sudah saya berikan beberapa poin-poin sebenarnya artikel itu isinya apa aja. Kalau dari cara saya seperti itu ya, jadi teman-teman tidak perlu cari tema dulu di jurnal tujuan, tapi lebih baik jika memang ada tugas dari para dosen atau mungkin teman-teman hobi nulis, ya lagi tren topik apa, monggo silahkan ditulis tanpa harus cari tema-tema dulu. Kalau cari tema dulu biasanya itu bingung ya, karena mungkin tidak sesuai dengan keahlian kita, seperti itu. Kalau memang kita sudah sesuai dengan keahlian kita, bidang kita, kemudian lagi hobi, ngikutin tren adanya seperti itu, tinggal kita cari aja redaksi yang mau menerima tulisan kita, seperti itu. Sistematika penulisan artikel sebelumnya sudah, pendaftaran ID Google Scholar, kemudian verifikasi dan sinkronisasi akun Sinta tadi, pembuatan akun jurnal ataupun redaksi jurnal tadi sudah, dan juga dari segi publishing proses. Nah, untuk selanjutnya di sini next meeting karena memang kita 3 kali pertemuan, kurang 1 kali, mungkin nanti akan saya jelaskan terkait strategi menghindari penolakan artikel jurnal, karena sebelumnya saya pernah mengikuti writing class juga,
bersama Prof siapa ya itu? Saya lupa, tapi itu memang beliau keren, banyak banget tulisannya, dan itu diselenggarakan di Pasca. Jadi memang waktu itu nanti bisa saya share pada teman-teman strategi menghindari penolakan artikel jurnal, karena kadang kan kita artikelnya itu bisa ditolak, bisa diterima. Semua notifikasi itu pasti akan muncul pada akun Gmail kita. Jadi dari email itu pasti akan diberikan notifikasi atau penjelasan bahwasanya akunnya sudah terpublish mungkin, jika memang itu bisa langsung terpublish. Tapi juga bisa misal dalam masuk reviewer atau mungkin sedang ada penyesuaian dengan editor dan juga layout dari jurnalnya, seperti itu. Jadi untuk hari ini tadi mungkin teman-teman jika memang sudah membaca sebelumnya mungkin atau langsung mengikuti dari alur presentasi saya, pastinya teman-teman sudah memiliki satu akun Google Scholar dan juga sudah tersinkronisasi pada Sinta jika memang itu diverifikasi pada email kampusnya teman-teman, seperti itu. Jadi untuk presentasi saya sharing materi pada malam ini mungkin cukup sampai situ. Jika memang ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan. Di sini kita sama-sama sharing, belajar, dan nanti mungkin saya share ke Mbak Lutfi atau Mbak Safira ya, sedang ada call for paper. Barangkali teman-teman juga mau ikut. Call for paper itu bukan di UINSA, tapi di luar kampus UINSA. Jadi barangkali teman-teman nanti bisa mengikuti call for paper tersebut, bisa mendapatkan fee, pasti lebih membanggakan. Karena apa? Kita bisa mendapatkan apresiasi dari sana, dan itu bukan dari kampus kita sendiri, tapi ya memang pengakuan, penghargaan dari kampus lain. Seperti itu ya. Mungkin cukup itu saja hari ini, dan waktunya mungkin tinggal 15 menit lagi. Monggo silakan yang mau bertanya, dan insya Allah akan saya jawab dan juga akan saya share terkait pemahaman dan juga pengalaman saya. Mungkin cukup itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau sikap dari saya. Semangat terus teman-teman ke depannya, karena memang dari Febi sendiri sudah diwajibkan terkait penulisan jurnal ataupun yang lain. Tapi selagi teman-teman terus ingin belajar, terus ingin mengetahui, memahami dari jurnal itu seperti apa, pasti nanti tidak akan gopoh atau keteteran, kedadapan di akhir perkuliahan, di akhir semester saat pendaftaran ataupun hingga ambil ijazah. Seperti itu ya teman-teman. Cukup sekian dari saya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada moderator. Monggo silakan. Baik, Ibu Novi, terima kasih atas penjelasan yang sudah disampaikan. Kepada teman-teman, apakah ada pertanyaan? Jika ada, silahkan menyalakan mikrofonnya dan on-cam. Atau bisa juga menuliskan pertanyaannya pada room chat Zoom. Terima kasih. Mungkin cukup kali ya, sudah bisa memahami. Karena memang kalau dari segi daftaran ataupun sangat simpel sih sebenarnya. Cuman kalau tidak adanya bimbingan, seperti pastinya teman-teman juga kurang bisa untuk menjalankan lebih lanjut seperti itu. Kalau teman-teman memang belum memiliki jurnal, pastinya teman-teman juga tidak akan, ya udahlah nggak usah bikin akun dulu kan belum ada jurnal. Jangan. Lebih baik kita memiliki akun terlebih dulu sehingga nanti saat jurnal kita memang terpublish langsung masuk pada akun kita, baik itu secara otomatis ataupun melalui verifikasi pada email. Kalau teman-teman masih bingung, kok bisa sih seperti itu, kok bisa sih sebenarnya jurnal itu seperti apa sih? Monggo dicek pada Google Scholar saya di sana. Saya awalnya pun juga dari apa ya? Karena keterpaksaan sebenarnya. Karena dulu waktu pembuatan jurnal itu ya untuk
suatu tugas wajib seperti itu. Tanpa adanya arahan seperti itu pun saya tidak akan bisa membuat jurnal seperti itu. Bahkan di Google Scholar saya tinggal satu tulisan saya yang belum tersitasi. Ya, sebenarnya bukan tulisan sih, dari skripsi mungkin. Karena skripsi saya kan di tahun 2018 mungkin sudah tidak sudah tidak tren lagi sekarang, tapi saya usahakan tulisan tersebut terus saya kembangkan, dan alhamdulillah dari skripsi saya kembangkan dari satu artikel, dan alhamdulillah artikel tersebut menjadi call for paper pemenang pertama di IAIN Bangka Belitung. Ya, IAIN Bangka Belitung. Dan alhamdulillah mendapatkan rewardnya juga lumayan sih di sana, karena memang call for paper. Beda lagi kalau hal tersebut hanya sebatas kita trial ya, kita mau coba ke redaksi ini, diterima nggak ya? Kalau kayak gitu sih, kadang itu ada pembayaran, bahkan kadang pun kita tidak bisa mendapatkan fee ataupun feedback seperti itu. Tapi kalau dari segi call for paper, itu pasti akan mendapatkan semacam upah atau fee gitu sih. Fee-nya itu memang tidak semuanya dalam bentuk uang ya, atau mungkin kita bisa mendapatkan penghargaan, sertifikat, atau terakuisisi, itu mungkin menjadi salah satu bentuk penghargaan juga untuk kita. Jadi semua tidak bisa disamaratakan dengan uang, seperti itu. Jadi monggo silahkan. Teman-teman kalau mau nulis, ya dicoba aja selagi memang jurnal tersebut sedang membutuhkan banyak sekali artikel. Dari situ pasti nanti euforia teman-teman itu merasakan, oh ternyata bikin jurnal itu seru juga ya. Dari situ nanti manfaatnya pun bisa kita dapatkan, seperti itu. Monggo, silahkan. Waktunya tinggal 10 menit lagi nih. Yang mau ditanyakan monggo terkait pendaftaran tadi dari ID Scholar ataupun sinkronisasi akun Sinta, atau mungkin dari segi pemilihan redaksi jurnal. Kalau pemilihan redaksi jurnal sudah saya sampaikan ya pada waktu awal, pemilihannya bisa melalui Sinta, website dia menjelaskan terkait dari segi autornya, kemudian juga ada dari segi jurnalnya, ada dari segi bukunya, atau mungkin research, atau mungkin community service, seperti itu. Monggo, silahkan teman-teman yang mau bertanya. Sepertinya memang sepi sih ya, karena hujan juga sih. Mungkin dari segi kondisi kayak gini belum bisa maksimal untuk mengikuti kegiatan malam-malam seperti itu. Monggo, silahkan. Mohon maaf Ibu Novi, ini ada 2 pertanyaan di room chat Zoom. Pertanyaan pertama dari Kak Muhammad Rafi Mubarak, yaitu, Bu izin bertanya, apakah kalau mau submit perlu buat akun Google Scholar? Soalnya kalau submit itu buat akun di laman jurnal. Terima kasih, Bu. Untuk pertanyaan kedua dari Kak Syarifuddin, di mana pertanyaannya, terkait publishing proses, kan tadi ada komen core editor ya, misalnya kolaborasi atau individu. Redaksi yang baik dan benar agar menarik editor dan reviewer seperti apa ya Kak? Bisa diberikan contohnya mungkin. Oke, sudah. Oke, untuk pertanyaan pertama dari Mas Muhammad Rafi Mubarak, pertanyaannya, Bu izin tanya, sebenarnya apakah kalau mau submit perlu buat akun Google Scholar? Yang sudah saya sampaikan tadi, nggak perlu bikin akun Google Scholar, yang penting punya akun redaksi jurnalnya. Gimana mau kita submit kalau kita belum punya akun redaksi jurnal? Karena kita submit pun pada suatu redaksi jurnal itu kan harus atas nama kita nggak bisa langsung masukin. Jadi di sana ada login, ada register. Nah dari situ pasti akan menunjukkan tuh inilah saya, misalnya nih saya mahasiswa SS, nama saya Muhammad Rafi Mubarak. Sebenarnya saya sudah punya artikel, tapi saya sebenarnya ini harus bikin akun Google Scholar dulu nggak sih? Coba dibedakan teman-teman. Dari akun Google Scholar itu memang hanya satu.
dan itu menunjukkan kita sebagai autor, penulis, seperti itu. Tapi kalau akun redaksi jurnal itu pasti banyak banget. Teman-teman mau nulis, mau submit, itu harus bikin akun redaksi jurnalnya, bukan akun Google Scholar-nya. Seperti yang saya sampaikan, kalau mau submit tidak perlu bikin akun Google Scholar, tapi harus akun redaksi jurnal. Bisa dicek pada PowerPoint saya, di sana pembuatan akun redaksi jurnalnya seperti apa. Redaksi jurnal itu tidak hanya Elkis, mau di FSH Winsa dari Jurnal Malia, atau mungkin dari IAIN Surakarta, IAIN Tulungagung, IAIN Jember, Kediri, yang sekarang udah beralih banyak dari segi institut ke universitas, monggo dicek di sana. Kalau menulis atau biasa disebut dengan newbie misalnya ya, kita masih pemula. Teman-teman yang penting bisa publish jurnal di sana. Publishnya mungkin dari segi penilaian mungkin Sinta 4, Sinta 3, it's okay, nggak apa-apa. Dari situ sudah bagus, menunjukkan bahwa kualitas teman-teman, seperti itu. Dari awal lebih baik memang yang penting kita bisa publish dulu. Dari situ mungkin kita pasti akan bisa belajar, oh ternyata yang saya publish kemarin itu jurnalnya seperti ini, kriterianya seperti ini, berbeda dengan jurnal satunya, itu akan tersadarkan sendiri teman-teman, seperti itu. Jadi kalau mau submit, tidak perlu buat akun Google Scholar, tapi akun redaksi jurnal tujuan, seperti itu. Kalau Google Scholar itu overall mencakup profil kita sebagai penulis, tapi kalau redaksi tujuan, redaksi jurnal tujuan, ya memang kita menunjukkan sebagai penulis, tapi hanya untuk redaksi tersebut, seperti itu. Jadi kalau mau submit, ya harus bikin redaksi jurnal tujuan, tidak perlu bikin akun Google Scholar. Tapi nanti jika memang sudah terpublish dan ingin merekap ya, intinya itu kayak list gitu loh. Ternyata saya sudah memiliki jurnal ini, jurnal itu. Seperti yang coba saya tunjukkan milik saya ya. Teman-teman pasti tahu kalau tadi punya Mbak Safira kan masih awalan. Di situ mungkin teman-teman masih bingung juga sebenarnya gimana sih perbedaannya. Oke. Ini bisa dilihat teman-teman. Di sini saya penulis, di sini Novi Febrianti, kemudian kampus saya juga tadi yang sudah saya sampaikan, kalau bisa ditulis bahasa Inggris. Karena di saat pencarian yang tadi jurnal saya bisa terbuka untuk umum, itu pasti akan mempengaruhi. Kemudian email yang diverifikasi. Email yang diverifikasi itu bisa dari segi email, bisa ataupun kalau memang kita bekerja di UIN Surampel Surabaya itu. Kemudian nah dicek tuh, kalau kita nggak punya akun ini pasti dari semua jurnal tidak akan rekap nih sama teman saya ini memang belum tersitasi. Insya Allah alhamdulillah semua juga tersitasi dan ya memang ternyata punya manfaat juga sih ya untuk yang baca jurnal ataupun artikel saya, seperti itu. Jadi teman sekali lagi jika mau submit nggak perlu bikin ini nggak perlu ya, tapi kalau mau bikin ini dari sini harus punya, di sini harus register di sini yang di redaksi jurnal tujuan. Jadi redaksi jurnal tujuan kalau misal kita sudah register di sini, kita pakai di redaksi jurnal tujuan yang lain ya nggak bisa. Kita harus pendaftaran lagi. Jadi misal nih kita masuk ke jurnal Malia FSH Uinsa. Nah di sini ya kita harus bikin lagi. Tuh, register lagi toh, beda lagi. Nah, ini tuh lagi banyak benar-benar butuh jurnal. Ini aja baru 2019 loh ini yang terisi. Padahal sekarang sudah 2021 masuk pada edisi kedua. Monggo teman-teman bisa di-submit ke sini. Nggak apa-apa, kita isi di sini dulu. Nanti insya Allah teman-teman akan merasakan, oh ternyata kalau bikin jurnal tuh seru juga ya. Kita pasti akan cari yang lebih baik dari segi redaksi jurnal tersebut. Kayak gitu. Jadi kalau dari beda redaksi jurnal ya kita harus bikin perbedaan akun. Tapi kalau memang dari Google Cendekia atau Scholar-nya,
Ini cuma satu, tapi mencakup semua jurnal yang sudah terpublish. Dari saya, misal ini ada dari Elkis, karena memang dulu saya ikut pengelola Elkis. Kemudian di sini ada Jurnal Pendidikan Agama Islam. Ini bersama rekan saya. Kemudian ada Iktisoduna, ini yang dari UIN Mataram, kemudian ini yang dari IAIN Bangka Belitung, ini dari tesis saya, ini Elkis lagi, kemudian ini ada dari AFEBI. AFEBI aja di sini saya 2 kali loh, yang kemarin dapat 500.000 itu. Seru kan kalau nulis jurnal? Ya itu. Terus di sini skripsi saya. Udah sih. Kalau ini saya nggak tahu ya, masuk sendiri dari segi akuntansi saya kurang paham. Kenapa kok bisa masuk pada akun saya dari akun Google Scholar. Tapi kalau dari akun redaksi pastinya kita harus bikin sendiri-sendiri atau beda-beda seperti itu. Next di sini saya mau jawab pertanyaan kedua. Sebentar. Pertanyaan kedua tadi di room chat ya. Pertanyaan kedua, nah dari Mas Syarifudin nih. Kalau ini sih rekan saya sendiri ya, Mas Syarifudin. Mau bertanya terkait publishing proses, kan tadi ada komen for editor ya, misalnya kolaborasi atau individu redaksi yang baik dan benar agar menarik editor dan reviewer seperti apa ya Kak? Bisa diberikan contohnya mungkin. Nah, contohnya sudah saya sampaikan tadi ya Mas, kalau dari saya sendiri, mau nulis jurnal misalnya nih kita sama Pak Kaprodi atau Pak Sekprodi misalnya, di sana kita harus menjelaskan misal nih siapa ya misalnya Pak Rum misalnya ya, misalnya Pak Rum tuh, misalnya kita tulis penulis pertama itu kalau bisa diusahakan dilihat dari segi kontribusinya. Kalau memang kita memiliki kontribusi lebih banyak, kita harus izin, berani izin kita menjadi penulis pertama. Kemudian dari dosen penulis kedua. Nah, dari situ dijelaskan, misal nih kita mahasiswa. Kita mahasiswa apa? Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kemudian di situ juga dijelaskan dari segi pengalaman misalnya, atau mungkin dari segi kegiatan sekarang yang sedang kita lakukan itu seperti apa. Dan itu harus disinkronkan dengan jurnal kita. Misal nih, tulisan kita terkait Badan Amil Zakat misalnya terkait zakat dan wakaf. Kemudian di situ ditunjukkan kita pernah mengikuti training pelatihan nadir wakaf di Unida Gontor. Dengan begitu menunjukkan ternyata dari segi artikel kita itu sesuai gitu loh dengan bidang kita. Jadi menunjukkan, mencontohkan atau menggambarkan yaitu memang keahlian kita seperti itu. Kemudian dari segi Pak Rum dijelasin aja Kaprodi misalnya. Kemudian beliau itu juga dari segi aktivitas atau kegiatannya seperti apa, monggo dijelaskan seperti itu. Di situ pasti akan menarik dari segi editor ataupun reviewer. Kalau dari saya sendiri sih ya sebagai reviewer, selalu saya lihat dari segi komen autornya, karena di situ ibaratnya tuh kayak semacam apa ya, unggah-ungguh gitu, semacam kayak salam kita, izin kita, ini loh kita mau submit di sini seperti itu. Jadi hal tersebut sebenarnya memang mempengaruhi, tapi dilihat lagi, oh ternyata memang mahasiswa ini sama dosennya sesuai ya sama tulisannya, berarti kan ilmunya itu memang benar, yang disampaikan pun ilmunya harus jelas sanatnya seperti sampaikan saya sampaikan balikan pada Mbak moderator Mbak Iin Nuryanti, silakan. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Untuk teman-teman, barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan bertanya melalui room chat ataupun bisa mengaktifkan mikrofonnya. Meetingnya ada lagi teman-teman?
Baik, Bu Novi, saya izin bertanya. Boleh. Kan ketika kita memasukkan karya kita pada akun di mana tentang diterbitkan, itu caranya kita bisa mengetahui jurnal kita baik atau enggaknya. Maksudnya kayak istilahnya itu ada bobotnya gitu, Bu. Itu bagaimana ya, Bu? Oke, kalau terkait yang bobot atau sebenarnya jurnal kita itu reputasinya itu apa ya? Reputasinya itu kayak tergolongkan dengan apa ya? Cinta 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 6 sih biasanya bergabung dengan Cinta 5. Yang jurnal yang paling baik itu memang ya dilihat dari segi angka yang paling tinggi ya. Kalau Cinta 1, Cinta 2 itu pasti baik lah. Saya sudah ada Cinta 2 itu 2 kali. Tapi kalau Cinta 1 atau Scopus sih masih belum. Tapi insya Allah di S3 nanti pasti akan diwajibkan untuk menulis di sana. Caranya untuk cek jurnal kita itu sebenarnya bagus nggak sih? Sebenarnya jurnal kita itu bereputasi nggak sih dari segi Sinta, karena memang dia sinkronisasi Sinta. Kalau memang jurnal tersebut itu tidak tersinkronisasi di Sinta, jurnal tersebut tidak bereputasi. Tidak bereputasi itu pasti kayak apa ya, unknown gitu tulisannya. Unknown itu memang ya tidak jelas gitu redaksinya seperti apa. Nah, kalau mau cek itu bisa di sini sebentar. Saya share screen lagi, teman-teman. Cara yang paling manual itu bisa dicek di sini. Sinta 4. Bisa kelihatan ya. Kalau memang dia menunjukkan Sinta 4, berarti memang jurnal tersebut itu masih peringkat nomor 4 lah ibaratnya. Dari segi Sinta 1, 2, 3, 4, 5, bahkan ada Q1, Q2, sampai dari segi GOS internasional seperti itu. Nah, ini masih Sinta 4. Sinta 4 itu biasanya ya paling pertama buat akreditasi jurnal. Tapi biasanya memang bisa Sinta 5 sih, Sinta 5 ataupun 6. Tapi Sinta 4 sekarang itu sudah bisa dikatakan ya paling bawah sih predikatnya. Ini bisa dicari. Jadi kalau mau cari redaksi jurnal buat nerbitin jurnal kita, kenapa kok saya tadi bilangnya udah yang penting bisa publish dulu, karena memang kita sebagai pemula terkadang agar bisa merasakan euforianya gitu loh. Jadi selanjutnya itu biar kita lebih termotivasi. Tapi kalau kita udah menggebu-gebu, pertama kali nulis jurnal kita mau Sinta 2, gitu terkadang tanpa bimbingan dosen atau kolaborasi dengan dosen, pasti itu akan sulit seperti itu. Bisa dicek di sini kalau secara manual. Secara manual di sini bisa dicek Sinta 4. Berarti predikannya dari segi 1, 2, 3, 4, teman-teman bisa menilai sendiri. Kemudian, kalau memang tidak ada Sinta 4-nya seperti ini, misal dari Malia. Malia tidak ada menunjukkan dari segi Sintanya toh, di sini nggak ada toh. Nggak ada tulisan Sinta 4-nya atau Sinta 3 atau Sinta 2. Berarti memang di sini belum terakreditasi Sinta. Kalau di sini sudah terakreditasi dari Sintanya seperti itu. Jadi ini masih jurnalnya masih apa ya, masih pemula juga. Kalau dari segi LKIS itu sebenarnya juga pemula, tapi karena memang sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun, itu harus diakreditasikan seperti itu. Dan alhamdulillah kemarin mendapat Sinta 4. Ini kalau cara manualnya. Tapi kalau teman-teman mau cek secara apa ya, simple, itu bisa masuk pada Sinta Indonesia di sini. Bentar. Nah, di sini. Di sini kita cek aja langsung dari segi search jurnal, pilih aja. Kalau teman-teman mau cari dari segi penulis, misalnya nih kalau mau nulis terkait metode penelitian pasti kan terkenal dari Pak Sugiono, Prof Sugiono. Tulis aja di sini dari segi autorsnya. Terus kemudian misal dari afiliasi. Afiliasi di sini misal diketik dari segi kampusnya atau institusinya, monggo. Terus dari segi search-nya di sini bisa diklik dicari dari jurnal. Diklik. Nah, jurnal di sini bisa loh dilihat dari Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, 4, 5, 6. Di sini sudah masuk pada akreditasi Sintanya. Kalau mau kita cari Sinta 2, ya monggo, silahkan diklik. Kemudian di sini tinggal search
terkait ekonomi syariah mungkin, ekonomi Islam ataupun yang lain. Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, monggo silahkan. Itu menjadi salah satu cara. Kalau mau cek sebenarnya jurnal ini bagus nggak sih, berbobot nggak sih nilainya. Yang pertama bisa dari redaksi websitenya langsung yang tadi dicari, oh ternyata ini Sinta 4. Kalau Sinta 4 di sini dilihat rankingnya, berarti dia nomor 4. Kalau Sinta 1 sudah pasti dia goals-nya bagus banget, seperti itu. Kemudian Sinta 1 itu sudah masuk pada JIS. Dia adalah Jurnal Islamic Studies di Pasca. Kalau Sinta 2 itu Islamika juga di Pasca. Ada jurnal fakultas lain dari Tarbiyah itu pendidikan agama Islam, itu juga Sinta 2. Sinta 3, Sinta 4 juga banyak di UINSA. Monggo dicek di sini aja. Itu kalau teman-teman mau cek langsung dari segi predikat jurnalnya. Tapi kalau mau cek terkait websitenya, redaksinya, monggo bisa juga. Tinggal dicari tulisan Sinta kayak gini. Itu aja sih. Jadi simpelnya ada 2 cara. Seperti itu. Monggo, silakan saya kembalikan pada Mbak Moderator. Baik, terima kasih Bu atas penjelasannya. Bagi teman-teman yang masih dibingungkan, apabila memiliki pertanyaan, bisa di-share kepada panitia. Nanti panitia akan sampaikan kepada Bu Novi. Baik, untuk saat ini mungkin tidak ada pertanyaan ya Bu Lia. Selanjutnya, dimohon kepada teman-teman semua untuk menyalakan kamera karena akan ada sesi foto bersama. Mari teman-teman yang belum menyalakan kamera bisa dinyalakan. Saya hitung mundur ya. Siap-siap. 3, 2, 1. Sekali lagi ya. Ayo yang belum on cam, silakan on cam dulu. Baik, saya hitung mundur sekali lagi ya. 3, 2, 1. Terima kasih kepada Ibu Novi atas materi yang telah disampaikan pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya buat hadir. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini mendapatkan keberkahan.
Saya selaku moderator, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.